Hari ini kita akan membahas salah satu prinsip paling mendasar dalam fisiologi manusia, yaitu hukum tuntas atau gagal, yang mengatur bagaimana potensial aksi sinyal listrik sel saraf atau otot itu dihasilkan. Kita ingin berbagi pengetahuan tentang topik ini dengan cara yang mudah dipahami menggunakan analogi kehidupan sehari-hari. Proses ini adalah contoh nyata bagaimana tubuh kita itu dirancang untuk bekerja secara efisien dan harmonis. Pertama, apa itu hukum tuntas atau gagal? Sebenarnya bagaimana sih hukum tuntas atau gagal itu memastikan efisiensi dan akurasi dalam transmisi sinyal saraf, dan mengapa mekanisme ini penting untuk fungsi fisiologis tubuh kita? Hukum tuntas atau gagal itu memastikan bahwa potensial aksi itu hanya dihasilkan jika stimulus mencapai ambang depolarisasi, yaitu sekitar minus 55 mV. Jika ambang tercapai, maka respon maksimal terjadi. Jika tidak, maka tidak ada respon sama sekali. Ini mencegah transmisi sinyal lemah atau tidak relevan, sehingga sistem saraf itu hanya merespons informasi penting. Mekanisme ini penting karena menjaga keandalan komunikasi antar sel, memastikan bahwa sinyal seperti rasa sakit, pergerakan otot, atau irama jantung dikirim dengan amplitudo konsisten dan tanpa distorsi, mendukung fungsi tubuh yang stabil dan efisien. Kemudian, kenapa sih amplitudo potensial aksi itu selalu seragam meskipun kekuatan stimulus bervariasi? Dan bagaimana hal ini mencerminkan prinsip all or nothing dalam sistem excitable? Jadi, amplitudo potensial aksi itu bisa seragam karena pembukaan kanal natrium bersifat regeneratif dan tidak bertingkat. Begitu ambang tercapai, semua kanal natriumnya terbuka secara massal, menghasilkan depolarisasi penuh hingga plus 30 mV. Stimulus yang lebih kuat tidak menghasilkan potensial aksi yang lebih besar, hanya lebih banyak potensial aksi dalam waktu yang lebih singkat. Frekuensinya lebih tinggi maksudnya. Ini mencerminkan prinsip all or nothing. Respon hanya terjadi secara penuh atau tidak sama sekali, yang menjamin konsistensi sinyal dalam neuron dan serat otot. Lalu, dalam analogi saklar lampu, stimulus lemah itu tidak menghasilkan respon. Bagaimana konsep ambang depolarisasi minus 55 mV itu menjelaskan fenomena ini secara fisiologis? Jadi, ambang depolarisasi adalah titik kritis di mana perubahan potensial membran cukup besar untuk memicu pembukaan masif kanal natrium yang bergantung voltase. Nah, stimulus lemah itu hanya menyebabkan depolarisasi lokal yang mereda sebelum mencapai ambang, sehingga tidak memicu potensial aksi. Ini seperti menekan saklar lampu terlalu ringan. Yang terlalu ringan, mekanismenya tidak aktif. Hanya saat depolarisasi mencapai minus 55 mV, umpan balik positif terjadi dan potensial aksi dihasilkan secara penuh. Jadi, bayangkan sebuah saklar lampu yang hanya menyala jika ditekan cukup keras. Nah, dalam tubuh kita, hukum tuntas atau gagal itu mirip dengan saklar ini, yang memastikan bahwa sinyal saraf atau otot hanya dihasilkan jika ambang depolarisasi itu tercapai. Untuk analogi saklar lampunya begini teman-teman. Untuk stimulus lemah, tidak ada respon, seperti menekan saklar lampu terlalu lemah sehingga lampunya tidak menyala. Untuk stimulus kuat, responnya maksimal, seperti menekan saklar lampu cukup keras sehingga lampu menyala 100% terang. Lalu, untuk prinsip utamanya begini teman-teman. Jadi, ambang depolarisasi minus 55 mV, potensial aksi itu hanya terjadi jika potensial membran mencapai nilai ini. Lalu, untuk respon seragamnya, jika ambang tercapai, maka potensial aksi itu selalu memiliki amplitudo yang sama, tidak peduli seberapa kuat stimulusnya. Selanjutnya, ada studi kasus pertama tentang myasthenia gravis, yaitu ketika saklar saraf otot tak kunjung menyala. Jadi, ada seorang perempuan berusia 50 tahun datang ke klinik dengan keluhan utama kelopak mata turun atau ptosis yang memburuk sepanjang hari, kesulitan mengunyah, dan suara serak setelah berbicara lama. Dia merasa terputus dari tubuhnya sendiri. Otaknya jelas memberi perintah, tetapi ototnya seperti tidak mendengar, sehingga muncul masalah baru. Di sinaps neuromuskular ada antibodi autoimun telah menghancurkan reseptor asetilkolin di membran pasca sinaptik otot rangka. Akibatnya, meskipun neuron melepaskan asetilkolin
asetilkolin secara normal, jumlah reseptor yang tersisa tidak cukup untuk menciptakan depolarisasi yang mencapai ambang kritis di akson Hillock, yaitu minus 55 mV. Tanpa ambang terlampaui, tidak ada potensial aksi yang diinisiasi. Otot tetap diam. Di sini hukum tuntas atau gagal berlaku tanpa kompromi. Stimulus subambang sama dengan respon nol. Solusinya apa? Jadi pasien itu bisa diberikan piridostigmin, inhibitor enzim asetilkolinesterase. Nah, obat ini memperlambat degradasi asetilkolin di celah sinaptik sehingga konsentrasinya meningkat dan durasi stimulasi reseptor diperpanjang. Kini depolarisasi mencapai ambang dan akson Hillock otot itu berhasil menginisiasi potensial aksi memulihkan kontraksi otot. Dari studi kasus tersebut, nilai tambah dan insight-nya kita semakin luas, teman-teman. Ilmu kita semakin banyak bahwa myasthenia gravis itu mengungkap bahwa eksitabilitas sel itu tidak hanya bergantung pada neuron presinaptik, tetapi juga pada integritas reseptor pasca sinaptik. Nah, akson Hillock itu tetap menjadi final decision maker, tapi ia membutuhkan input yang kuat dari sinaps. Lalu, cara berpikir kita semakin kokoh bahwa diagnosis gangguan neuromuskular itu harus dimulai dari pertanyaan, apakah stimulus cukup kuat untuk mencapai ambang di akson Hillock? Ini menggeser fokus dari otak melawan otot ke integrasi sinaptik, lalu ambang menuju ke output, dan keyakinan kita semakin berkualitas bahwa tubuh kita itu tidak gagal karena malas, dia gagal karena komponen kritis hilang. Ini mengajarkan kerendahan hati, gejala bukan kemalasan, tapi bahasa tubuh yang terputus. Pesannya apa? Jadi, jangan pernah meremehkan satu reseptor. Di balik setiap gerakan, ada ribuan molekul yang harus setuju sebelum akson Hillock memberi izin, yaitu boleh menyalakan. Pokoknya, ini menunjukkan bahwa hukum tuntas atau gagal adalah penjaga gerbang yang memastikan hanya sinyal penting yang dikirim. Kedua, mekanisme hukum tuntas atau gagal. Kemudian, peran spesifik kanal natrium dan kalium dalam fase depolarisasi dan repolarisasi potensial aksi. Bagaimana sih interaksi keduanya mempertahankan konsistensi sinyal sesuai hukum tuntas atau gagal? Jadi, kanal natrium itu membuka cepat saat ambang tercapai yang menyebabkan influx natrium pasif yang mendorong membran ke plus 30 mV atau depolarisasi. Segera setelah itu, kanal natrium menonaktifkan diri, sementara kanal kalium itu membuka perlahan yang memungkinkan efflux kalium yang mengembalikan potensial membran ke keadaan istirahat atau repolarisasi. Nah, interaksi ini menciptakan siklus yang dapat diandalkan dan berulang. Setiap potensial aksi itu memiliki bentuk dan amplitudo yang identik yang mempertahankan konsistensi sinyal sesuai prinsip tuntas atau gagal. Selanjutnya, kenapa sih hukum tuntas atau gagal itu berfungsi sebagai penyaring biologis? Dan bagaimana sih mekanisme ini mencegah sistem saraf dari kelebihan beban informasi yang tidak relevan? Jadi, hukum ini berfungsi sebagai penyaring karena hanya stimulus yang cukup kuat, misalnya nyeri atau tekanan signifikan, yang dapat mencapai ambang depolarisasi dan memicu potensial aksi. Stimulus subambang seperti sentuhan ringan pakaian itu tidak direspon. Dengan menyaring sinyal noise, sistem saraf kita itu menghindari kelebihan beban informasi yang memastikan bahwa perhatian fisiologis dan energi seluler itu hanya dialokasikan untuk rangsangan yang benar-benar penting bagi kelangsungan hidup atau fungsi tubuh. Lalu, bagaimana sih perubahan ambang depolarisasi, baik peningkatan maupun penurunan, dapat mengganggu fungsi normal sistem saraf dan otot kita, serta menyebabkan gangguan klinis? Jadi, jika ambang depolarisasi itu meningkat, misalnya akibat kerusakan reseptor di myasthenia gravis, maka lebih sulit memicu potensial aksi, menyebabkan kelemahan otot. Sebaliknya, jika ambang menurun seperti pada neuron hypersensitif di epilepsi, maka neuron mudah terpicu bahkan oleh stimulus ringan yang menyebabkan kejang. Kedua kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya stabilitas ambang dalam menjaga keseimbangan eksitabilitas sistem saraf dan otot. Jadi, bayangkan sebuah pintu otomatis yang hanya terbuka sepenuhnya jika dorongan cukup kuat. Nah, dalam tubuh kita, kanal ion adalah seperti pintu ini yang hanya terbuka sepenuhnya jika ambang depolarisasi tercapai. Apa sih peran kanal natrium? Peran pertama, pembukaan masif. Jika ambang tercapai, maka semua kanal natrium itu terbuka secara maksimal.
maksimal yang memicu aliran ion natrium masuk ke dalam sel. Kedua, tidak bergantung pada kekuatan stimulus. Jadi, stimulus lebih kuat itu tidak menambah aliran natrium setelah ambang tercapai. Kemudian, apa sih peran kanal kalium? Pertama, repolarisasi, yaitu kanal kalium itu membuka perlahan-lahan yang memungkinkan ion kalium keluar dari sel untuk mengembalikan potensial membran ke nilai istirahat. Kedua, mencegah hyperpolarisasi berlebihan untuk menjaga stabilitas membran setelah potensial aksi. Selanjutnya, ada studi kasus kedua tentang epilepsi, yaitu ketika saklar menyala sendiri tanpa disentuh. Jadi, ada seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun yang mengalami kejang tonik-klonik generalisata di sekolah. Nah, EEG itu menunjukkan gelombang tajam berombak spike and wave di korteks. Ia sadar penuh setelah kejang, tapi trauma psikologisnya dalam. Tubuhnya berontak tanpa sebab sehingga muncul masalah baru. Jadi, neuron kortikalnya itu mengalami penurunan ambang depolarisasi akibat mutasi kanal natrium, defisit GABA atau ketidakseimbangan ion. Kini fluktuasi fisiologisnya normal seperti pelepasan glutamat spontan. Sudah cukup untuk memicu akson Hillock menembakkan potensial aksi. Hukum tuntas atau gagal tetap berlaku, tetapi ambangnya terlalu rendah. Semua gangguan jadi sinyal penting. Hasilnya aktivasi neuronal masif, sinkron dan tidak terkendali sehingga berujung kejang. Solusinya apa? Bisa dengan diberikan phenytoin yang menstabilkan membran neuron dengan memperpanjang periode refraktor absolut melalui inaktivasi persisten kanal natrium. Nah, neuron itu tidak bisa menembak berulang terlalu cepat sehingga akson Hillock itu kembali menunggu stimulus yang benar-benar signifikan. Dari studi kasus tersebut, nilai tambah dan insight-nya kita semakin luas, teman-teman. Ilmu kita semakin banyak bahwa epilepsi itu bukan pelanggaran hukum tuntas atau gagal, melainkan gangguan pada parameter regulasi ambang dan refraktor. Nah, ini menunjukkan bahwa hukum fisiologis bersifat universal, tetapi konteks regulasinya bisa rusak. Lalu, cara berpikir kita semakin kokoh bahwa alih-alih melihat kejang sebagai kegilaan listrik, pahami sebagai kegagalan sistem penyaring informasi. Nah, otak itu kehilangan kemampuan membedakan penting dan noise, dan keyakinan kita semakin berkualitas bahwa keseimbangan itu bukan ketiadaan aktivitas, tapi kemampuan memilih kapan harus aktif dan kapan harus diam. Ini prinsip yang berlaku di neuron dan juga dalam hidup kita. Pesannya apa? Jadi, kebijaksanaan itu bukan tentang tidak pernah marah, tapi tentang tahu kapan marah pantas dinyalakan. Akson Hillock itu mengajarkan ambang adalah bentuk disiplin alam. Pokoknya, ini menunjukkan bahwa kanal ion adalah mekanisme all or nothing yang memastikan konsistensi sinyal. Ketiga, peran hukum ini dalam sistem saraf. Nah, dalam kasus myasthenia gravis, kenapa sih gangguan pada sinaps neuromuskular itu mengakibatkan kegagalan mencapai ambang depolarisasi? Dan bagaimana terapi pyridostigmin memulihkan fungsi transmisi sinyal? Jadi, pada myasthenia gravis, antibodi itu merusak reseptor asetilkolin di membran pasca sinaptik otot sehingga jumlah reseptor fungsional berkurang. Akibatnya, bahkan pelepasan asetilkolin normal itu tidak cukup untuk mencapai ambang depolarisasi. Pyridostigmin sebagai inhibitor asetilkolinesterase, yaitu memperlambat degradasi asetilkolin di celah sinaptik yang meningkatkan konsentrasinya dan memperpanjang stimulasi reseptor sehingga depolarisasi ambang lebih mungkin tercapai dan potensial aksi dapat terjadi. Lalu, kenapa sih hypersensitivitas neuron pada epilepsi itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip hukum tuntas atau gagal? Dan sebenarnya bagaimana sih antikonvulsan seperti phenytoin itu mengembalikan keseimbangan fisiologis? Jadi, pada epilepsi, neuron itu menjadi hypersensitif karena ambang depolarisasi yang lebih rendah atau peningkatan eksitabilitas membran sehingga potensial aksi itu dapat dipicu secara spontan tanpa stimulus yang memadai, melanggar prinsip bahwa hanya stimulus signifikan yang memicu respon. Phenytoin itu menstabilkan membran neuron dengan memperpanjang periode refraktor absolut, mencegah kanal natrium membuka kembali terlalu cepat. Mencegah kanal natrium itu membuka kembali terlalu cepat sehingga mengurangi frekuensi pelepasan potensial aksi abnormal dan mencegah penyebaran kejang. Sebenarnya bagaimana sih hipokalemia itu mengganggu repolarisasi pasca potensial aksi, dan mengapa ketidakseimbangan elektrolit ini dapat menyebabkan
menyebabkan kegagalan dalam memicu potensial aksi selanjutnya. Jadi, hipokalemia atau kadar kalium serum rendah itu mengurangi gradien konsentrasi kalium antara intrasel dan ekstrasel, sehingga eflux kalium selama repolarisasinya melambat. Ini menyebabkan membran tetap terdepolarisasi lebih lama, yang mengganggu pemulihan ke potensial istirahat, yaitu minus 70 mV. Akibatnya, neuron atau otot itu tidak dapat mencapai keadaan siap untuk memicu potensial aksi berikutnya, yang menyebabkan kelemahan otot, aritmia jantung, atau bahkan paralisis karena sistem excitable terkunci dalam keadaan tidak responsif. Jadi, bayangkan sebuah sistem komunikasi yang memastikan pesan sampai ke tujuan tanpa kesalahan. Nah, dalam tubuh kita, hukum tuntas atau gagal adalah seperti sistem ini yang memastikan informasi penting dapat dikirim ke sel target dengan tepat. Untuk filter sinyal penting melawan tidak pentingnya begini teman-teman. Untuk sinyal penting, jadi stimulus signifikan, misalnya sentuhan kuat, itu mencapai ambang dan memicu potensial aksi. Lalu untuk sinyal tidak penting, jadi stimulus lemah, misalnya gesekan ringan, diabaikan karena tidak mencapai ambang. Lalu untuk konsistensi sinyal, amplitudo seragam, potensial aksi itu selalu besar dan seragam, yang memastikan transmisi informasi akurat dari ujung ke ujung saraf. Selanjutnya, ada studi kasus ketiga tentang hipokalemia, yaitu ketika saklar terkunci dalam posisi netral. Jadi, ada seorang perempuan berusia 60 tahun, riwayat muntah berkepanjangan dan penggunaan diuretik loop, datang dengan kelemahan otot progresif dan palpitasi. Pemeriksaannya, refleksnya menurun, aritmia jantung, kadar kalium serum 2,5, sehingga muncul masalah baru. Hipokalemia itu mengurangi gradien konsentrasi kalium antara intrasel dan ekstrasel. Akibatnya, saat potensial aksi terjadi, eflux kalium itu melambat sehingga repolarisasi terganggu. Nah, membran itu tetap terdepolarisasi pada minus 50 mV, cukup dekat dengan ambang, tapi terlalu jauh dari potensial istirahat, yaitu minus 70 mV. Akibatnya, natrium kalium ATPase itu tidak bisa memulihkan gradien dengan efisien, dan akson Hillock itu gagal mereset. Stimulus berikutnya, sekuat apapun, tidak bisa memicu potensial aksi baru, sehingga sistem excitable terkunci. Solusinya apa? Bisa dengan infus kalium intravena. Itu perlahan mengembalikan homeostasis elektrolit. Repolarisasi normal kembali terjadi, sehingga akson Hillock kini bisa kembali ke keadaan istirahat, siap menunggu stimulus berikutnya dengan ambang utuh. Dari studi kasus tersebut, nilai tambah dan insight-nya kita semakin berkualitas. Ilmu kita semakin banyak bahwa potensial aksi itu bukan hanya soal kanal, ia bergantung pada homeostasis ionik sistemik. Nah, kalium itu bukan sekedar elektrolit, tapi arsitek ulang potensial membran. Lalu, cara berpikir kita semakin kokoh bahwa ketika pasien lemah tanpa sebab neurologis jelas, tanyakan apakah lingkungan ionik akson Hillock dalam keadaan siap. Ini menghubungkan fisiologi seluler dengan metabolisme tubuh utuh, dan keyakinan kita semakin berkualitas bahwa keseimbangan internal atau homeostasis adalah prasyarat bagi keputusan eksternal. Nah, tidak ada respon tanpa fondasi. Ini berlaku untuk sel dan juga untuk jiwa. Pesannya apa? Jadi, kamu tidak bisa menyalakan api jika kayunya basah. Akson Hillock itu tidak bisa menembak jika kaliumnya hilang. Jaga fondasimu, karena tanpanya bahkan perintah terkuat pun akan tenggelam dalam kehampaan. Pokoknya, ini menunjukkan bahwa hukum tuntas atau gagal adalah pengatur ritme yang mendukung fungsi optimal sistem saraf. Keempat, penyakit terkait gangguan hukum tuntas atau gagal. Jadi, apa sih implikasi fisiologis jika hukum tuntas atau gagal itu tidak berlaku? Misalnya, jika amplitudo potensial aksi bervariasi sesuai kekuatan stimulus terhadap keandalan sistem saraf dan koordinasi tubuh. Jadi, jika amplitudo potensial aksinya bervariasi, maka sinyal saraf akan menjadi tidak dapat dipercaya. Sinyal lemah mungkin terdistorsi atau
atau hilang selama perjalanan sepanjang akson, terutama pada serat panjang. Nah, ini akan mengganggu koordinasi gerak, persepsi sensorik, dan fungsi otonom seperti detak jantung. Jadi, sistem saraf itu membutuhkan sinyal digital, bukan analog, untuk transmisi jarak jauh yang akurat. Hukum tuntas atau gagal menyediakan keandalan ini yang memungkinkan integrasi informasi yang presisi di otak dan respon tubuh yang terkoordinasi. Sebenarnya, bagaimana sih hukum tuntas atau gagal itu berkontribusi pada stabilitas sistem excitable secara holistik, termasuk dalam konteks jantung, otot rangka, dan neuron kortikal. Jadi, hukum ini menjamin bahwa semua sel excitable, baik neuron, otot rangka, maupun sel otot jantung, itu menghasilkan respons yang dapat diprediksi dan seragam terhadap stimulus yang memadai. Di jantung, ini memastikan kontraksi ritmis dan sinkron. Di otot rangka, gerakan yang terkontrol. Di neuron kortikal, pemrosesan informasi yang akurat. Tanpa prinsip ini, sistem excitable itu akan rentan terhadap noise, kelelahan, atau aktivasi acak, mengancam homeostasis tubuh secara keseluruhan. Sebagai calon dokter, kenapa sih pemahaman mendalam tentang hukum tuntas atau gagal penting? Tidak hanya untuk diagnosis gangguan neuromuskular, tetapi juga untuk merancang terapi yang mempertahankan integritas fisiologis sistem excitable. Pemahaman ini memungkinkan calon dokter untuk mengenali akar fisiologis berbagai penyakit seperti kelemahan otot, kejang atau aritmia, dan memilih terapi yang menargetkan mekanisme dasar, misalnya memodulasi ambang depolarisasi, mengganti elektrolit, atau menstabilkan membran. Lebih dari itu, hal ini menumbuhkan penghargaan terhadap desain biologis tubuh yang presisi, sehingga keputusan klinis itu tidak hanya mengobati gejala, tetapi juga mendukung keharmonisan fisiologis yang mendasari kesehatan manusia. Jadi, bayangkan sebuah mobil yang tidak dapat bergerak karena remnya rusak. Nah, dalam tubuh kita, gangguan pada hukum tuntas atau gagal itu dapat menyebabkan masalah serupa di mana aktivitas saraf atau otot menjadi tidak terkendali. Ada penyakit myasthenia gravis yang mekanismenya antibodi itu menyerang reseptor asetilkolin di otot sehingga ambang depolarisasi sulit dicapai. Studi kasusnya, wanita 50 tahun dengan ptosis kelopak mata turun dan kelemahan otot setelah aktivitas. Tes tensilonnya positif. Terapinya piridostigmin meningkatkan ketersediaan asetilkolin. Lalu ada penyakit epilepsi, yaitu mekanismenya neuron hypersensitif, ambang depolarisasi lebih rendah yang menyebabkan kejang spontan. Studi kasusnya remaja 16 tahun dengan kejang tonik-klonik. EEG itu menunjukkan aktivitas epileptiform. Terapinya phenytoin yang memperpanjang periode refraktor untuk mencegah kejang. Lalu selanjutnya ada hipokalemia, yaitu kadar kalium rendah. Mekanismenya, kalium rendah itu mengganggu repolarisasi sehingga potensial aksi itu tidak bisa dimulai. Studi kasusnya wanita 60 tahun dengan kelemahan otot dan aritmia. Kadar kalium serumnya itu 2,5. Terapinya yaitu infus kalium. Selanjutnya ada studi kasus keempat tentang intoksikasi tetrodotoksin, yaitu ketika saklar dibekukan selamanya. Jadi ada seorang nelayan di Jepang mengonsumsi ikan fugu yang tidak diolah sempurna. Dalam 30 menit dia mengalami mati rasa di bibir, progresif ke seluruh tubuh, lalu lumpuh total. Namun kesadarannya utuh. Ia terjebak dalam tubuh yang mati rasa tapi pikirannya masih hidup, sehingga muncul konflik baru. Ada tetrodotoksin dari ikan fugu mengikat spesifik pada situs ekstraseluler kanal natrium, bertegangan di akson hilok, menghalangi influx natrium. Meski ribuan sinaps melepaskan neurotransmitter eksitatorik, depolarisasi tidak pernah terjadi sehingga ambang tidak tercapai. Hukum tuntas atau gagal bekerja sempurna karena tidak ada depolarisasi. Responnya selalu gagal. Solusinya apa? Bisa dengan tidak ada antidot spesifik, penanganan dukungan hidup, ventilasi mekanis, hingga racun diekskresi secara alami. Selama itu, akson hilok itu tetap dibungkam oleh tetrodotoksin. Dari studi kasus tersebut, nilai tambah dan insight-nya kita semakin
semakin luas teman-teman. Ilmu kita semakin banyak bahwa tetrodotoxin itu membuktikan bahwa kanal natrium di akson hillock adalah gatekeeper mutlak. Tanpa mereka, maka integrasi sinaptik sekuat apapun tidak ada artinya. Lalu cara berpikir kita semakin kokoh bahwa intervensi toksikologis itu bukan tentang mendorong lebih keras, tapi tentang melindungi atau mengganti komponen struktural yang rusak. Ini prinsip farmakologi presisi. Dan keyakinan kita semakin berkualitas bahwa kebebasan bergerak itu bukan hal mutlak. Ia rentan terhadap satu molekul racun. Ini mengingatkan kita pada kerapuhan kehidupan dan pentingnya menghormati batas-batas alam. Pesannya apa? Jadi satu molekul bisa membungkam seluruh tubuh kita, tapi pikiran itu tetap bebas. Di sanalah letak keajaiban manusia. Bahkan ketika akson hillock dibungkam, jiwa kita masih bisa berteriak dalam diam. Pokoknya ini menunjukkan bahwa hukum tuntas atau gagal adalah penjaga stabilitas yang penting bagi kesehatan saraf dan otot. Setelah pembahasan yang panjang, tibalah kita di kesimpulan bahwasanya ada harmoni dalam desain hukum tuntas atau gagal. Semacam ada akson hillock sebagai simbol kebijaksanaan biologis. Jadi akson hillock adalah pusat keputusan eksistensial sel. Di sanalah ribuan input sinaptik diintegrasikan, ambang depolarisasi diuji, dan keputusan final dibuat menyala atau diam. Nah, hukum tuntas atau gagal bukan sekedar prinsip fisiologis. Dia adalah manifestasi desain biologis yang canggih, yaitu efisien. Pertama, efisien. Tidak ada energi terbuang untuk sinyal lemah. Kedua, akurat. Amplitudo konsisten, tidak terdistorsi. Ketiga, stabil. Hanya informasi penting yang lolos. Sebagai calon dokter, kalian tidak hanya mengobati penyakit, kalian menjaga integritas sistem pengambilan keputusan seluler ini. Karena di balik setiap gerakan, rasa sakit, detak jantung, atau pikiran, ada hakim kecil di ujung neuron yang bertanya, apakah ini cukup penting untuk direspons? Jawabannya menentukan hidup. Kita semua adalah kumpulan ambang yang menunggu momen untuk menyala, dan kebijaksanaan terbesar adalah tahu kapan harus menyalakan dan kapan harus menahan. Teman-teman sekalian, hukum tuntas atau gagal adalah salah satu mekanisme paling elegan dalam tubuh kita. Dia adalah hasil interaksi antara kanal natrium dan kalium berpintu listrik, ambang depolarisasi, dan gradien elektrokimia. Dia memastikan bahwa hanya stimulus penting yang dikirim sebagai sinyal saraf atau otot, sehingga komunikasi tetap stabil dan efisien. Dia adalah fondasi bagi fungsi vital tubuh kita, seperti penghantaran informasi, gerakan tubuh, dan pemompaan darah. Dengan pemahaman ini, kita dapat lebih menghargai betapa kompleks dan harmonis tubuh kita. Sebagai calon dokter, kita semua memiliki tanggung jawab besar untuk mempelajari dan memahami mekanisme ini, sehingga dapat memberikan perawatan terbaik bagi pasien di masa depan.